Setiap zaman punya caranya sendiri dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Di masa lalu, sengketa dagang biasa diselesaikan di pasar atau di pelabuhan. Hari ini, sengketa bisnis lintas negara membutuhkan ruang yang lebih tenang, lebih netral, dan lebih terstruktur. Disinilah arbitrase internasional mengambil peran. Dan salah satu lembaga yang paling sering yaitu adalah SIEK. SIEK atau Singapore International Arbitration Center didirikan pada tahun 1991. Pembentukannya tidak lepas dari visi Singapura untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa hukum internasional di kawasan Asia. Pada saat itu, dunia usaha sedang membutuhkan forum penyelesaian sengketa yang cepat, modern, dan dipercaya oleh lintas negara. Oleh sebab itu, SIEK lahir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Awal berdirinya, perkara yang ditangani SIEK masih terbatas. Namun, seiring meningkatnya arus investasi dan perdagangan internasional, peran SIEK berkembang pesat. SIEK kemudian menjadi salah satu lembaga arbitrase terkemuka di Asia, bahkan dunia. Reputasinya dibangun bukan dalam semalam, tetapi melalui konsistensi dan kepercayaan. Penting untuk dipahami, SIEK bukanlah pengadilan dan bukan pula lembaga negara. SIEK adalah institusi administrasi arbitrase. Artinya, SIEK mengelola proses arbitrase mulai dari penunjukan arbitrator, administrasi perkara, hingga pengawasan prosedur. Namun yang memutus perkara tetaplah majelis arbitrase, bukan SIEK itu sendiri. Dasar hukum arbitrase internasional. Arbitrase internasional berdiri di atas prinsip kebebasan berkontrak. Ketika para pihak sepakat memasukkan klausula arbitrase SIEK dalam kontrak, kesepakatan itulah yang menjadi dasar kewenangan SIEK. Prinsip ini dikenal sebagai parti autonomi. Tanpa kesepakatan, tidak ada arbitrase. Proses arbitrasi di SIEK dijalankan berdasarkan SIEK Rules atau peraturan SIEK. Tentunya, peraturan ini terus diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan bisnis internasional. Di dalamnya, diatur tentang pendaftaran perkara, pemilihan arbitrator, tahap persidangan, pembuktian hingga putusan. SIEK Rules menjadi peta jalan bagi seluruh proses arbitrase. Inovasi prosedural SIAC. Salah satu ciri khas SIAC adalah inovasi dalam prosedur. SIAC mengenal expedited prosedur untuk sengketa bernilai tertentu agar dapat diselesaikan secara lebih cepat. Selain itu, terdapat pula emergency arbitrator untuk dalam waktu keadaan mendesak. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya semua aturan dibuat secara tidak kaku, tetapi responsif. Kekuatan putusan dan New York Convention. Putusan arbitrase SIAC bersifat final dan mengikat. Lebih penting lagi, putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di banyak negara karena didukung oleh New York Convention 1948. Konvensi ini menjadi fondasi utama penegakan putusan arbitrase internasional. Tampaknya, arbitrase tidak akan seefektif sekarang. SIEK dalam perspektif hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara peserta New York Convention. Karena itu, putusan SIEK dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia melalui mekanisme eksekuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, SIEK memiliki relevansi nyata dalam praktik hukum nasional. Jika dibandingkan dengan pengadilan, SIEK sendiri memiliki karakteristik yang cukup berbeda, yang mana pengadilan sendiri itu berjalan berdasarkan hukum acara nasional, sedangkan arbitrase SIEK sendiri itu berjalan berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh para pihak. Dan pengadilan sendiri itu bersifat terbuka, sedangkan arbitrase SIEK sendiri itu bersifat tertutup dan rahasia. Nah, dalam perbedaan ini bukan soal mana yang lebih baik, tetapi soal kebutuhan.
Dari sejarah dan peraturannya, SIEK menunjukkan bahwa hukum bisa berjalan selaras dengan dunia bisnis global. Ia tidak berdiri sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai ruang kepercayaan bagi siapapun yang mempelajari hukum bisnis internasional. Memahami SIEK berarti memahami bagaimana sengketa diselesaikan secara modern, karena di era global, satu klausula arbitrase bisa menentukan arah sebuah hubungan hukum.